Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi dari bab integral. Sebelum kita bahas apa itu integral dan bagaimana contoh latihan soalnya dan contoh soalnya, video ini subscribe dulu ya, di-subscribe dulu. Ya, kita mulai. Untuk integral dimulai dari definisi integral. Apa itu integral? Fungsi f(x), nah definisi dari integral itu, fungsi f(x) disebut antiturunan dari f(x) pada suatu domain jika dx itu f(x) sama dengan f(x). Jadi untuk f kapital itu fungsi yang akan diintegralkan dan f(x) itu adalah hasil dari integralnya. Nah, sekarang untuk poin B-nya, integral tak tentu. Untuk notasi dari integral tak tentu, notasinya yaitu integral ini simbolnya seperti ini ya. Integral f(x) dx, ini fungsi yang akan integralkan terhadap x itu hasilnya sama dengan f(x) tambah c. Ini notasi dari integral tak tentu. Dengan keterangannya, ya, integral f(x) dx itu disebutnya notasi integral tertentu. Kemudian ada f(x) tambah c, itu fungsi antiturunannya, artinya hasil dari integral f(x) dx. Kemudian ada fx, f huruf kecil ya, fx itu artinya fungsi yang diintegralkan atau integran. Integral itu fungsi yang akan diintegralkan. Kemudian ada c, itu adalah konstanta. Dan ada dx, itu diferensial atau turunan dari x. Itu keterangannya. Kemudian ada rumus dari integral. Rumusnya misalkan di sini ada fungsi integral x pangkat n dx. Maka rumusnya itu sama dengan 1 per n tambah 1 x n tambah 1 tambah c. Dengan keterangannya n-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 1. Ini rumus untuk integral tak tentu ya. Dimana integral ini adalah kebalikan atau inverse dari turunan atau diferensial. Fungsi yang akan integralkan disebut integran. Ini rumus dasar dari integral. Rumus dasar integral itu yang pertama ada sifatnya seperti ini. Dasarnya integral dari a dx, itu hasilnya sama dengan ax tambah c. Contoh soalnya, tentukan integral dari ini, integral dari 5 dx. Jawab, integral 5 dx itu sama dengan ini. Untuk rumus dasar yang pertama, integral a dx itu hasilnya sama dengan ax tambah c. Berarti ini kalau integral dari 5 dx itu hasilnya ini 5x tambah c. Ini. Untuk rumus dasar yang kedua yaitu integral a f(x) dx, dimana a di sini adalah koefisien atau bilangan, fx ini adalah fungsi yang akan integralkan ya. Dx itu hasilnya sama dengan a integral, ini a-nya atau koefisiennya dikeluarkan, a integral fx dx ya. Bentuknya jadi seperti ini. Contohnya bisa dari contoh soalnya pertama. Tentukan hasil dari integral 5 dx. Nah,
Ini caranya bisa seperti ini. Integral 5 dx sama dengan ini 5 ini adalah koefisien atau bilangan. Ini 5-nya bisa dikeluarkan. 5 integral dari dx ya. Nah, ini hasilnya itu sama dengan ini sama saja, integral dari dx itu adalah x. Berarti ini hasilnya sama dengan 5x tambah c. C ini adalah konstanta. Jadi intinya setiap bilangan saja ketika diintegralkan itu tinggal ditambahkan saja variabel x. Ya, kesimpulan dari rumus dasar integral yang 1 dan 2 ini, ketika ada bilangan saja ya, angka saja diintegralkan, itu tinggal ditambahkan saja variabel x dan c. Rumus dasar yang ketiga itu adalah integral x pangkat n dx, itu hasilnya menjadi 1 per n tambah 1 x n tambah 1 tambah c, dengan n-nya tidak boleh negatif 1 ya. Karena kalau n-nya negatif 1, ini bakal negatif 1 tambah 1 hasilnya 0. 1 per 0, ketika 0 ada di penyebut itu tidak ada hasil atau tidak ada jawabannya. Kemudian untuk rumus dasar yang keempat itu integral a x pangkat n dx. A ini adalah koefisien, x pangkat n dx ini adalah fungsinya. Untuk rumus dasar yang keempat itu rumusnya menjadi a per n tambah 1. A ini adalah dari sini koefisiennya jadi pembilang, n tambah 1 ini dari xn nya, x n pangkat n tambah 1 tambah c ya. Ini juga sama syaratnya, n nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Contoh soalnya, tentukan hasil dari integral. Ini contohnya misalkan integral 4x pangkat 5 dx. Jawab integral dari 4x pangkat 5 dx sama dengan, ini bisa pakai cara rumus dasar yang keempat ya. Ini a-nya 4 x sama ini n-nya, berarti pangkatnya itu ada 5 dx sama dengan a koefisien, berarti di sini 4 per n. N ini adalah pangkat, ini pangkatnya 5 tambah 1 x, ini n ini adalah pangkatnya, berarti di sini 5 tambah 1 tambah c sama dengan, selesaikan, 4 per ini 5 tambah 1 6 x pangkat ini 5 tambah 1 6 tambah c sama dengan, ini kita bisa disederhanakan, 4 per 6 menjadi 2 per 3 ya. Bilang penyebut bagi dengan 2, x pangkat 6 tambah c. Ini hasil akhirnya, hasil dari integral 4x pangkat 5 dx. Ya, jadi inti dari integral itu, karena integral adalah inverse atau kebalikan dari turunan. Kalau turunan itu pangkatnya dikurang 1. Nah, kalau integral karena kebalikan dari turunan, integral itu pangkatnya tambah 1. Di sini terlihat ketika pangkatnya 5, hasil akhirnya berubah menjadi 6 ya. Bertambah 1. Nah, rumusnya ini seperti ini. Rumus untuk menentukan persamaan kurva, rumusnya yaitu y sama dengan integral dari f aksen x dx, artinya ini turunan pertamanya ya, f aksen x dx itu hasilnya menjadi f x tambah c. Artinya ini aksennya atau turunan pertamanya ketika diintegralkan itu menjadi hilang ya. Fungsi yang diintegralkan ketika diturunkan itu menjadi fungsi biasa saja, jadi hilang turunannya, anti turunannya. Ini rumus untuk menentukan persamaan kurva.
Contoh soalnya diketahui ada f aksen x, berarti ini turunannya sama dengan 2x tambah 3. Ini kurva ini melalui titik ini 1,6. Tentukan persamaan kurva tersebut ya. Nah, ini tentukan persamaan kurva tersebut. Jadi akan dicari persamaan kurvanya. Jawab. Ini untuk turunan pertamanya f aksen x-nya persamaannya adalah 2x tambah 3. Nah, karena kita akan mencari persamaan kurva, maka kita misalkan f aksen x itu fx diganti dengan y sama dengan fx itu sama dengan karena ini fx, ini f aksen x artinya turunannya, kalau fx ini integralnya. Fx-nya sama dengan integral 2x tambah 3 dx. Kita integralkan fungsinya ya. Ini aksen, ini berubah. Aksen artinya turunan, ketika diintegralkan aksennya hilang. Jadi fx saja. Fx bisa diganti juga dengan y. Integralkan 2x tambah 3 diintegralkan ini 2 ya, koefisien 2 per ini x-nya pangkat 1, berarti 1 tambah 1 x pangkat ini 1 tambah 1 tambah ini 3. Ketika diintegralkan ini bisa berubah menjadi 3x. Ya. Diselesaikan 2 per ini 1 tambah 1 2 x pangkat 2 tambah 3x tambah c. Ini tambah c. Nah, ini 2 per 2 itu 1 x kuadrat. Untuk angka 1 tidak usah ditulis, langsung saja x pangkat 2 tambah 3x tambah c. Nah, ini hasil integral dari 2x tambah 3. Kita lihat, kita cek kalau diturunkan apakah fungsinya kembali ke bentuk semula. Ini x kuadrat, kalau diturunkan ini 2-nya pindahkan ke depan. Jadi 2x, ini pangkatnya kurang 1. 2 kurang 1, 1. Berarti ini jadi 2x. Sudah sama. 3x ini kalau diturunkan menjadi 3 ya. X-nya hilang. Berarti sudah benar. Ya, berikutnya hasilnya itu x kuadrat tambah 3x tambah c. Nah, persamaan ini tadi melalui titiknya itu adalah 1,6. Artinya x-nya sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 6. Untuk persamaannya ini menjadi y sama dengan ini tadi karena y sama dengan fx sama dengan hasil integralnya, berarti ini langsung saja y sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah c. Kita substitusikan titiknya ke persamaan kurvanya. Kita rubah y-nya itu dengan 6. Berarti ini 6 sama dengan x-nya kita ganti dengan 1. Berarti 1 kuadrat tambah 3 kali 1 tambah c. 6 sama dengan ini 1 tambah 3 tambah c. Kita akan mencari nilai c. Ini 6 sama dengan 4 tambah c. Ini menjadi c-nya. C sama dengan ini 4-nya pindah ruas ya. 6 atau bisa juga dibentuk jadi seperti ini. 4-nya pindah ruas. 6 kurangi 4 sama dengan c. 6 kurangi 4 itu 2 sama dengan c. Atau c sama dengan 2. Nah, karena c-nya sudah didapat 2, dimasukkan ke persamaan kurvanya. Tadi persamaan kurvanya y. Jadi y sama dengan ini x kuadrat tambah 3x tambah ini c-nya sudah dapat yaitu 2. Jadi ini adalah persamaan kurvanya. Rumus untuk rumus dasar yang kelima, misalkan ini di sini ada fungsi integral f x plus minus
artinya bisa tambah atau kurangi Gx ini dx. Maka hasil dari integral ini yaitu integral fx dx ya. Integral fx dx plus minus artinya bisa tambah atau kurangi integral gx dx. Artinya ketika ada fungsi jumlah atau kurangi diintegralkan terhadap x, maka hasilnya itu dipecah fungsinya masing-masing, yaitu integral fx dx dan tambah atau kurang dari integral gx dx. Ya, demikian pemaparan dan penjelasan dari materi definisi integral serta menentukan persamaan kurva dengan menggunakan integral. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Video ini boleh di-like, di-share, juga jangan lupa juga subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.